semuanya, Mbak Ibu. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam Mbak Elisha. Apa kabarnya, Pak Heri? Baik, wah tiba-tiba jadi koordinator sekarang ya. Biasanya di kelas, Alhamdulillah, Pak. iya, biasanya di kelas saya tiba-tiba kaget itu. Elisha, itu kayaknya dulu pernah ngechat izin nggak masuk gitu, tiba-tiba jadi koordinator. Good, good. Iya, Pak. Topik malam hari ini hingga tujuh pertemuan ke depan adalah tentang market trend analysis. Yang dimana nanti kita bisa diskusi, teman-teman bisa men-sharekan apa yang Anda tahu tentang market analysis, teman-teman di corporate bisa sharing karena sekali lagi kita akan saling melengkapi dalam hal ilmu. Jadi untuk menggarisbawahi dan untuk menunjukkan ya di depan konsep kita dalam perkuliahan, saya bagian awal, kemudian di tengah ada waktu break dan Anda punya waktu untuk menggali informasi apapun yang beredar di internet atau apapun yang ada dalam pemikiran atau pengalaman Anda. Jadi total kita akan break setengah jam, ya 20 menit plus 10 menit untuk waktu istirahat. Kalau dulu saya pisah, jadi istirahat, terus kemudian materi lagi, kemudian baru waktu ngerjain tugas. Ya, ternyata seringkali di semester sebelumnya itu malah jam 9 lewat baru selesai. Nah ini jadi catatan saya kan, jadi jatah kita tuh memang sampai jam 9. Tapi kalau rekan-rekan dosen ada yang setengah 9 pas selesai, ada yang 9 kurang seperempat selesai. Nah, nanti kita lihatlah antara itulah waktunya. Jadi nanti waktu istirahat dan pengerjaan untuk ya bisa dibilang namanya kuliah ada tugas begitu ya, itu langsung digabung jadi satu, jadi bisa langsung panjang. Kemudian setelah fase pertengahan ya fase break, fase akhirnya adalah teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa sharingkan apa yang Anda temukan dan kita bisa diskusi di situ. Ya, kita bisa diskusi, bisa ngobrol, kasih tahu sesuatu yang barangkali saya nggak tahu. Di akhir saya akan melakukan closing, kesimpulan, ya. Kemudian Mbak Alicia sebagai koordinator akan foto-foto bareng ya, screenshot sebagai bukti pembelajaran kita pada setiap pertemuan. Total kita punya waktu ya mungkin 9 antara setengah 9 sampai jam 8.45 lah, 8.30 sampai 8.45 selesai begitu ya. Dan untuk eh, menghindari waktu yang over ya. Biasanya kelas saya itu sampai 9.10, 9.15 itu juga nggak pas kalau terlalu berlebihan begitu. Nah, kemudian pengumuman lainnya adalah kapan nilai itu diambil. Nah, ini saya senang sekali kalau kelas e-learning begini ditemani selalu oleh koordinator sehingga membantu saya untuk mencatat. Nah, pengambilan nilai atau poin itu setiap kali kuliah. Jadi bukan di pertemuan-pertemuan tertentu saja. Gitu ya. Jadi misalkan ada kan dulu saya mungkin pernah ikut kelas saya, oh kita akan menilai di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh gitu ya, tiga, lima, tujuh. Nah itu kadang-kadang ada yang bukan komplain sih, usul ke saya Jabri, Pak. Nah waktu pertemuan-pertemuan ganjil pengambilan nilai itu Pak saya baru bisa on time itu yang pertemuan kelima gitu. Malah yang saya rajin masuk, saya siap gitu ya, itu nggak ada pengambilan nilai. Waktu pertemuan 357 itu saya OTW Pak dari Malang ke Surabaya, dari Surabaya ke Malang, sorry. Dari Surabaya ke Malang, sehingga ya memang nggak bisa efektif Pak. Bagaimana mengerjakan tugas, tapi saya naik, naik bus, dia naik bus gitu. Jadi setiap ini kadang dia stay di Malang, kadang Surabaya Malang, Surabaya Malang, dan sekitar jam setengah 6 sore dia balik dari Surabaya ke Malang naik bus ya lewat terminal, dan itu tidak bisa mengerjakan tugas sehingga usul Pak bagaimana kalau di pertemuan lain juga bisa ambil poin sehingga saya nggak ketinggalan banget. Nah ini saya tampung usul gitu, sehingga memang saya coba menggali poin dari setiap pertemuan sehingga diupayakan setiap pertemuan Anda ada suara lah, ada temuan-temuan yang Anda bisa suarakan atau Anda bisa sharingkan. Nah, demikian ya. Baik, kita akan membahas mengenai analisa. Ini adalah bidang saya, tapi disclaimer dulu, bidang saya kalau kita ngomong market analysis atau business trend analysis atau marketing analysis ya mirip-mirip lah. Ini banyak mazhabnya ya, banyak alirannya. Oke.
Ada yang pure digital dia, pakai segala macam tools kayak teman-teman kita dari corporate karena memang dipersenjatai oleh perusahaannya untuk membership di banyak tools-tools yang mahal begitu. Sehingga dia bisa track data dari sini, kemudian dia punya CRM ya, CRM. CRM ini Customer Relationship Management dengan big data dia, customer dia yang jumlahnya puluhan ribu, dia bisa tarik data di situ. Nah, ada juga yang em, dia pengusaha, dia sangat suka data, ya. Dia selalu melakukan survei dan dia ambil tools yang gratis, dia ambil data yang bisa didapatkan secara free di internet, dia ambil laporan-laporan dari McKinsey dan segala macam. Nah, boleh juga nggak ada yang salah di situ. Ada juga yang saya mengenal seorang profesor, dia di Makassar, ini juga guru saya dulu, ya. Dia tidak percaya tools. Mungkin bukan tidak percaya, tapi dia agak skeptis dia tools-tools digital. Dia lebih senang kalau menganalisa itu, ya langsung aja FGD kumpulin orang, nanya ke orangnya, tanya ke perusahaan, dia survei, interview langsung, dia ngajak beberapa customer setiap bulan untuk live Zoom ya. Kalau dia seorang periset, dia seorang akademisi murni, profesor. Tapi dia juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan yang cukup mentereng ya, Coca-Cola dia juga jadi konsultan. Ini satu profesor yang sekarang masih sering DM-DM-an sama saya ya. Dia sudah sangat senior dan masih aktif menjadi konsultan, masih aktif juga menjadi dosen gitu. Maka metode beliau itu benar-benar dari kemampuan observasi yang luar biasa. Bahkan beliau itu kalau menganalisis suatu tren sosial media benar-benar membaca komen-komen satu persatu dan bisa ribuan komen, beliau bisa mendapat gambaran, oh trennya begini nih, disimpulkan jadikan model, jadikan flowchart begitu apa yang perusahaan harus lakukan gitu. Dan itu sah juga gitu dan sangat boleh. Nah, komentarnya beliau ini kalau nggak ada sisi sentuhan manusia, kalau semua dikerjakan AI, maka ada satu yang miss sih, di mana sense of analisisnya kurang gitu. Jadi beliau itu bukan melarang rekan-rekannya menggunakan tools digital, tapi beliau lebih nyaman pengamatan langsung, observasi. Jadi kalau misalkan beliau disuruh, kenapa nih Family Mart di kota ini sepi gitu ya. Nah, beliau duduk di situ di depan Family Mart bisa berjam-jam, bisa berhari-hari ya pulang, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi dan mengamati oke ada sebab kenapa sepi. Ini marketmu begini, marketmu begini ini ya. Dianalisis digambar sama dia ya. Pakai dia lucu, dia pakai sangat tradisional, dia pakai whiteboard kecil gitu instead of tab atau laptop ya, pakai whiteboard kecil gitu digambar sama dia. Tapi hasil analisisnya bagus sekali. Nah, bagaimana dengan kelas ini? Saya akan menggunakan teknik yang sering saya lakukan di industri. Ya, jadi digital oke, tapi memang saya lebih suka mengamati langsung, saya suka mengambil data primer secara langsung, saya suka lebih interview orang, saya suka download report, baik berbayar maupun yang free, untuk saya gabung-gabungkan begitu. Jadi memang saya alirnya di tengah-tengah, bukan yang pure digital juga, bukan yang pure offline. Jadi saya mengamati customer, market itu kan begini ya, nanti ada perbedaan antara market, buyer, and customer. Slightly different, ada irisan-irisan begitu. Nah, tapi kita bicara mengenai akurasi. Ya, bisnis itu kita dilatih untuk menjadi semakin akurat. Apakah ada bisnis yang dia jarang sekali melakukan analisa, dia jarang sekali melakukan survei, bahkan tidak pernah, dan tidak menggunakan tools analitik apapun, baik digital ya maupun yang semi-semi digital ya, karena ada digital tapi masih peran manusia yang tinggi dan berhasil. Oh banyak. Jadi bisnis-bisnis yang katanya katanya mengandalkan intuisi atau bahkan lebih dalam lagi mengandalkan feng shui begitu ya. Nah, tapi berapa banyak yang gagal? Gitu pertanyaannya. Kalau dilihat yang berhasil, oh ini cuman intuisi aja Pak, gitu. Tadi bisa berhasil, tidak pernah melakukan analisa. Tapi waktu yang dihabiskan untuk menjalankan bisnis berapa lama sehingga punya punya intuisi yang sangat kuat gitu. Nah, kita dalam era bisnis modern, dalam industri modern ini, kita menggunakan data. Maka data ini ada suatu kekuatan. Ini saya belum share PowerPoint by the way ya, jadi teman-teman mungkin ini kok nggak di-share sama Pak Ari belum, ini masih pengantar ini. Jadi data ini sebagai suatu senjata teman-teman ya. Rekan-rekan yang
bergerak di content creation, ya, sebagai influencer, apapun level influencernya, Anda melihat insight, ya. Anda seorang TikTokers yang jago FYP, ya, setiap minggu FYP terus, ya, temennya mengikuti susah sekali. Anda lihat insight, ya. Anda lihat audiens Anda siapa. Kalau Anda kerjasama dengan brand, misalkan ada di kontak Uniqlo, ya, Uniqlo tanya, eh, red card dong, tapi boleh dong lihat insight-nya, gitu. Audiensmu gimana, gitu. Nah, Anda kasih tuh, ya. Anda kasih, eh, memperlihatkan, oh ini potensi yang saya bisa reach ketika brand Anda kerjasama dengan saya. It's all about data kan, tapi itu data sekunder. Nah, seringkali influencer-influencer di US, ya, di Eropa, ya, di Korea, di Jepang, juga di Indonesia mulai lah ini ngajak kopdar ngobrol, ngapain sih kamu follow aku gitu ya? Kira-kira apa yang kamu pengen rasain? Apa yang kamu pengen dapetin gitu? Next, aku mau bikin konten apa? Sometimes mereka bikin giveaway. Just want to know karena data itu mahal gitu. Kita mau bikin giveaway nih, tapi kasih tahu aku. Next kamu butuh ngelihat aku bahas soal apa ya? Atau kalau itu fashion, kamu suka fashion apa yang bakal aku pakai, bakal aku presentasikan gitu di konten selanjutnya. Selalu about data. Nah, same with business, bisnis itu sangat tajam melihat itunya gitu. Sehingga yang kalah seringkali yang tidak menguasai data, ya, data, fakta, angka, informasi begitu. Oke, itu pembukaan. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan. Jadi nanti akan diikuti oleh Anda sendiri. Ada satu pertanyaan yang perlu Anda presentasikan, Anda perlu sharingkan. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah punya bisnis di sini, dengan senang hati saya ingin mendengar bagaimana perjalanan Anda dalam berbisnis. Bagi rekan-rekan yang menjadi seorang profesional, kerja di perusahaan, ya, kerja di Telkom misalkan, atau di Indomarko, atau di perusahaan-perusahaan lain, ya, bagaimana prakteknya di sana, ya, karena saya pasti kalah mengetahui informasi dibanding Anda, karena Anda kerja di sana setiap hari, Anda lebih tahu daripada saya, gitu ya. Anda misalkan kerja di Pegadaian, ya, Anda kerja di CV, mungkin CV-nya Pak, CV saya nggak besar, cuma toko bangunan. Bagaimana memperlakukan pelanggan di sana, melihat pasar bagaimana, gitu ya. Kemarin ada mahasiswa saya sharing cerita soal dia punya bisnis playground di kota Bogor, ya, di Bogor. Tiba-tiba ngedrop banget, sepi sekali dan omset tinggal 20% itu ya, ngeri ya, penurunnya 80%. Dia sharing, setelah dia cerita, oh ini masalahnya, kita udah tahu gitu. Tapi selebihnya ya perlu di riset. Jadi ada juga yang model begitu. Ada juga misalkan contoh nih ya, mahasiswa saya yang, Pak saya ibu rumah tangga gitu. Bagaimana Pak, saya kalau mau cerita soal bisnis saya nggak punya bisnis, kalau kerja ya saya ibu rumah tangga Pak. Gitu. Ya silakan Anda mengamati suatu brand, suatu perusahaan, suatu bisnis, Anda melihat ya kira-kira marketnya bagaimana. Nanti kita bahas bareng. Jadi jangan ragu untuk membahas dan jangan merasa kayak ini penting nggak ya untuk dibahas. Jangan pernah merasa gitu. Atau nanti biasanya mahasiswa, maaf Pak, cuman itu aja yang bisa saya sharekan. Jangan sampai seperti itu karena semua yang kita bahas atau kita diskusikan itu punya muatan, punya value tertentu gitu ya. Oke, demikian. Lalu saya masuk ke bentar PPT. Kok saya tutup lagi PPT-nya ternyata. Bentar ya. Oke, sudah saya temukan dan inilah PPT yang kemarin ya di-share oleh Mbak Elisha selaku koordinator. Ini pertemuan pertama, jadi saya nggak terlalu teknis. Sebenarnya saya ini tipikal orang yang suka membahas tentang strateginya, teman-teman. Disclaimer ya, teman-teman. Jadi nanti kalau pembahasan teknis mungkin saya nggak akan terlalu kulik banyak, terutama untuk kuliah via Zoom. Kecuali kalau saya ada proyek tertentu dan saya sama tim saya akan sangat teknis, tapi itu sangat memakan waktu yang lama dan kemungkinan Anda juga bosan dengernya kalau terlalu lama begitu bahas teknis. Saya tipikal orang kalau kuliah suka membahas strateginya dan lanskapnya, cara berpikirnya begitu. Nanti teknisnya beda-beda. Misalkan ada rekan kita ya, eh, kayaknya hari ini nggak hadir karena angkatan sebelumnya ya, yang jadi data analis Kalbi Pharma. Ya, kalau Pak Arief Pak Arief Suganda itu kalau eh, bicara detail mengenai data analisis sangat rinci, lebih rinci dari saya. Ya bagaimana dia di corporate ya, di corporate.
eh, bergerak di bidang farmasi se-Indonesia, udah besar skala bisnisnya. Ya, perusahaan di mana dia tempat kerja lebih farma dibandingkan bisnis saya nggak ada apa-apanya saya gitu. Nah, maka tapi secara landscape, cara pikir dan eh, perspektifnya sama gitu. Bagaimana kita menjadikan customer itu menjadi objek belajar gitu. Baik, ini pertemuan pertama saya akan bicara fundamentalnya dulu. Nah, ini saya rangkumkan, saya update ya. Jadi kemarin siang Mbak Alisa sempat kontak saya, Pak, apakah sudah ada untuk materinya? Saya bilang tunggu sebentar, Mbak, ada beberapa yang saya mau update untuk kelas di periode ini ya, di periode 2025, periode kedua. Jadi, kenapa harus ada analisa tren pasar? Begini, rekan-rekan, sekarang ini kalau teman-teman yang kemarin datang pada hari Sabtu waktu acaranya AC Career Center dengan FEB, pasar itu sangat dinamis. Perubahannya bisa sangat mendadak, gitu ya. Apalagi kalau sekarang pasar yang dipengaruhi oleh sosial media. Hari Sabtu itu waktu itu saya cerita soal KFC yang sudah jadi top of mind kan. Ya, ternyata masih bisa rugi 769 miliar setahun 2024. Gila kan? Saya tuh dengar waktu itu GoTo ya, Gojek, Tokopedia rugi 40 miliar udah ngeri ya. Ternyata ada yang lebih ngeri lagi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya? Dan kadang-kadang bingung juga. Kayaknya kita nggak melakukan kesalahan apapun ya. Kita selalu brand awareness siapa yang nggak kenal gitu. Top of mind nih. Tapi kenapa bisa terjadi? Nah, itu market sekarang itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi di sosial media. Rekan-rekan, apa yang kita lakukan di sosial media? Coba deh teman-teman jujur lah. Kita penikmat sosmed ya, terutama bagi Anda yang sangat aktif di sosial media. Saya cukup senang bermain sosial media. Saya tidak mengkategorikan diri saya sebagai seorang content creator karena saya tidak sekonsisten itulah ya. Saya tidak cari duit di sosial media, tapi saya senang mengabdikan waktu saya bekerja eh, dengan waktu sama keluarga, sama family ya, dan sama teman-teman ngopi, posting ya. Jadi saya senang aja begitu ya. Tanpa ada tendensi macam-macam, engagementnya harus berapa enggak. Ini kalau sosmed, saya just for having fun begitu ya. Beda dengan Anda yang memang mencari rezeki di sana, Anda harus rancang dengan sangat detail dan sistematis. Nah, sekarang kita lihat perilaku orang bersosial media itu perilaku orang yang kenapa setiap malam scrolling, pagi scrolling, tengah hari scrolling, ya bahkan waktu-waktu bisa scrolling up, scrolling down, scrolling down, share, share, like, comment. Ini adalah perilaku di mana kita mencari variasi dan keunikan yang baru kita. Jadi otak kita itu akhirnya eh, dibiasakan untuk selalu mencari kejutan-kejutan baru, kejutan-kejutan mikro, kecil. Jadi kalau Anda mengikuti seorang influencer yang Anda suka, entah itu influencer bisnis, atau investasi, atau influencer fashion, atau sekedar ya, kadang-kadang influencer juga nggak ada positioning yang jelas ya, dia ngomong receh, banyak orang yang suka. Atau gamers gitu ya, kadang-kadang ada yang entah kenapa ini kontennya marah-marah melulu, tapi ada segmennya sendiri kan. Maka setiap orang itu sebenarnya punya segmen, Pak. Gitu. Ini sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ngeluh, Pak, saya masih jomblo, Pak. Setiap orang itu punya segmen sendiri, punya pasar sendiri. Kamu jomblo kadang-kadang mungkin memaksakan eh, targetingmu itu yang ke situ gitu. Padahal bukan itu targetmu ya. Kamu mendekati orang-orang yang tipikal itu terus. Bisnis kan juga sama. Kadang kita tuh keras kepala loh ya. Kita mendekati target mungkin ya, menengah ke atas dengan tipikal seperti ini, dengan hobi seperti ini pasti target market saya belum tentu. Kita punya punya pasar sendiri. Maka selalu ada orang yang menunggu untuk di prospecting sebenarnya. Selalu ada orang yang menunggu untuk mengenal orang dengan tipikal unik seperti Anda. Setiap orang kan unik, setiap bisnis juga unik. Nah, itu ada namanya brand tone gitu ya. Jadi makanya kalau di hari Sabtu yang Anda hadir, saya bicara mengenai jangan personal branding dulu deh, personal positioning dulu deh. Posisi Anda di pikiran orang itu apa dulu. Kadang orang terjebak kalau kita ngomong personal branding, sering disalahartikan, ujung-ujungnya dia kebanyakan exposure untuk pencitraannya. Gitu. Padahal bukan itu yang dimau, bukan itu maksudnya personal branding gitu ya. Bukan pencitraannya terlalu berlebihan menunjukkan dia hebat di kategori tertentu dan terlalu berlebihan akhirnya orang males melihat dia gitu. Kadang kita nggak perlu menjadi seorang yang terlalu expert yang paling jago ngomong tertentu. Kadang orang itu seneng ngomong
senang melihat orang yang punya POV, ya, point of view. Nggak harus selalu yang terhebat. Jadi kita eh, gini, kalau saya boleh gambarkan ya bahasa sederhana ya, di sosmed sekarang itu bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong, gitu. Ya, nggak selalu ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Dan yang penting ngomong kadang-kadang nggak mutu juga tetap orang nonton. Kenapa? Ya orang butuh itu gitu kadang-kadang. Ya. Orang itu nggak harus mencari yang benar, tapi yang penting ngomong. Dia misalkan di TikTok ya beberapa menit ngomong setelah ending ternyata nggak ada isinya, tapi orang tetap follow, tetap orang stay di kontennya dia. Gitu. Nah percaya tidak, bisnis itu juga seperti itu sebenarnya. Kita nggak selalu harus high quality sekarang, tapi kita bisa menjadi bisnis yang penuh dengan kejutan kecil, penuh dengan variasi, ya. Tapi over variation juga bisa jadi tricky, ya. Variasi terus, inovasi terus temanya gitu. Nah, kita melihat sebenarnya pasar kita tuh di mana, segmen kita di mana, eh, pola perilakunya bakal seperti apa, pola akan meninggalkan kita kalau sesuatu terjadi yang seperti apa begitu. Nah, inilah yang sering dibahas di analisa bisnis. Nah, tadi mengulang, ya berarti produk-produk yang high quality yang sudah bertengger puluhan tahun di pasar itu dengan mudah bisa digoyang kalau ada eh, perusahaan yang mungkin nggak terkenal, brandnya nggak dikenal, tapi punya nggak selalu keunikan yang level ekstrim ya. Kadang-kadang punya sesuatu yang sedikit berbeda saja di level tertentu. Nah, orang bisa pindah gitu. Kenapa? Tadi saya bicara mengenai sosial media. Sosial media kita scrolling itu mencari kejutan, mencari informasi, mencari keunikan untuk sesuatu yang kita perlu share. Jadi kok komunalnya orang Indonesia itu tinggi, sukanya meng-share ke sesuatu ke orang lain. Entah teman dekat, teman ngobrol, bestie, ya, teman kantor, teman bisnis, teman kuliah, atau pasangan. Cari terus ya. Nah, tanpa sadar kita terbiasa memproduksi hormon dopamin ya, hormon untuk membuat kita rasa rileks, nyaman, dan seru. Kalau dopaminnya terus dipicu seperti itu kan otomatis kita mencari keseruan-keseruan baru. Makanya banyak yang bilang, oh ya generasi sekarang lebih cepat bosan. Kenapa? Ya itu. Karena dengan sosial media itu kan atraktif terus. Kan. Nah, ini memicu dopamin terus. Kita mencari keseruan baru. Nah, begitu nanti dia menjadi konsumen, kok brand saya, yes, saya nggak ada kecewa sama dia, high quality, saya sangat satisfied, jadi satisfaction-nya tinggi, tapi kalau ngomong saya loyal ke dia, nanti dulu gitu, saya nggak yakin saya loyal gitu. Kenapa saya nggak kenal saya loyal? Hmm, saya nggak tahu loh alasannya kenapa ya, tapi kok kayaknya nggak harus sama dia terus deh. Ya, tanya lagi, disurvei lagi sama akademisi tertentu yang melakukan market riset. Katanya kamu satisfied, kamu puas nih, ya, customer satisfaction-nya indeksnya tinggi. Oke, kamu menilai persepsimu, kalau di akademis itu ada namanya customer satisfaction, ada variabel namanya perceived value, ada namanya perceived quality. Persepsi dari kualitas dia bagus. Nah, ngapain kamu pindah? Emang ada pesaing yang lebih bagus dari dia? Kayaknya enggak deh, gitu. Ya nggak tahu pindah aja. Nah, inilah yang menyebabkan ambiguitas dalam dunia riset sekarang. Ada faktor lain nih, ada faktor X nih. Nah, dulu kalau ada faktor X begitu, oh gampang caranya. Disurvei aja, tanya ke customer-nya kenapa pindah. Nah, sekarang customer juga nggak tahu alasannya apa, kenapa dia pindah. Nah, kan bingung juga kita ya sebagai periset gitu ya. Tantangannya jadi kompleks ini. Pindah nggak tahu. Tapi dia ngomong dia pindah gitu. Dia ganti-ganti brand ya. Yang saya nyamakan di akademis namanya variety seeking behavior atau switching behavior. Pindah-pindah terus ya. Cari kejutan-kejutan kecil-kecil lucu. Nah, makanya kalau kita balik dari slide ini, kita ngomong preferensi, sesuatu yang dia suka. Tapi ternyata nggak segampang itu, men. Barusan saya join di Zoom-nya dengan Fore Coffee. Uh, si levelnya bicara soal bagaimana dia sangat gila sama namanya customer centricity. Ya, dia curious setiap hari. Bahkan kalau udah curious dia nggak bisa tidur. Ini kenapa ya butterscotch kita ya? Butterscotch kita tetap nomor satu ya. Tapi gula aren kita menurun ya. Kenapa ya? Di Jakarta nggak rame, Jogja nggak rame, Malang rame gitu ya untuk menu butterscotch-nya si salt latte-nya dia gitu. Penasaran, diulik besoknya itu. Nah, tapi sekali lagi, ya
Mereka beruntung karena punya CRM dan punya kapabilitas untuk melakukan riset dalam big data gitu ya, kemudian di Power BI, dianalisa, dimunculkan lagi, dites lagi. Nah, UMKM tidak seberuntung itu. Ya, yang bisa dilakukan ya menganalisa, mengobservasi, menganalisa dari data-data observasi, pengamatan dia dan pola pembelian yang datanya sebenarnya tidak terlalu banyak gitu, dan juga eksperimen. Ya. Sehingga tren pasar itu membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi. Yes, eh 2005 saya S1 strategic management saya ingat ya. Strategic management saya diajari untuk strategi itu nggak boleh gampang berubah. Kalau bisa stay ya, strategi itu jangka panjang banget, nggak boleh berubah gitu. Ya kalau kalau berubah, nggak, jangan segampang itu berubahnya ya, jangan dikit-dikit ganti. Taktik boleh berubah-berubah setiap hari. Taktik itu ya action kita untuk mengeksekusi kenapa nih ya orang nggak beli. Oke, dibuat aja buy one get one gitu misalkan ya, atau diskon 40%. Nggak laku lagi, oke dikasih gift. Nggak laku lagi dikasih bundling dengan produk lain, itu taktik. Dan strategi adalah kemasannya seperti itu ya. Kemudian positioning produknya ya untuk menengah menengah ke samping, menengah ke samping gitu, menengah ke bawah. Kemudian cara dia jualan, nah terserah itu bisa diganti-ganti. Tapi sekarang bingung juga karena ini tadi ada strategic adjustment ya. Jam 10 tadi saya meeting dengan satu holding besar yang namanya Dana Reksa Group ya. Saya meeting, kebetulan klien saya udah dan 6 atau 7 tahun saya lupa ya. 6 tahun kayaknya. Karena waktu itu 2019 iya sejak sebelum COVID ya, 6 tahunan lah. Nah, ini kompleks sekali masalahnya dia. Ya, saya juga harus memikirkan dengan sangat akurat dengan kompleksitas yang ada gitu. Untuk menyesuaikan strategi karena perusahaannya besar sekali, dia punya anak perusahaan yang sangat banyak dan sekarang dia punya perusahaan banyak kawasan industri di situ dan di dalamnya ada belasan ribu perusahaan. Nah, yang di dalam kawasan ya. Jadi kalau holdingnya dia ya nggak belasan ribu lah ya. Ya cuman ya mungkin nggak sampai 10 lah yang saya tahu ya. Tapi ya di luar itu saya nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Kemudian prediksi pemerintahan. Ada forecasting. Ini juga kadang-kadang bias. Kita hitung-hitungan matematika, statistik, data analisis, pakai teknologi yang keren-keren, pakai AI. Udah kita akurat, sepertinya permintaan kita akan meningkat di produk A, B, C, yang D, E, F nggak akan meningkat gitu-gitu aja ya. Paling gampang Anda lihat Google Trend, Anda bisa pakai Brainwatch, Stockbroker, kalau Anda mau bayar, ada free trial 14 hari, gitu, Anda bisa coba. Tapi kadang juga nggak akurat. Jadi penuh dengan ambiguity di market sekarang. Nah, tapi kalau Anda sama sekali nggak pernah memprediksi permintaan, juga akan sangat berbahaya. Ya, kemudian memaksimalkan peluang pasar. Ya, kalau ada market di situ, ada demand di situ, dan kemungkinan mungkin demand-nya sudah diambil oleh pesaing, tapi Anda melihat, oh ini kira-kira bisa digeser ke brand saya. Wah, Anda masuk di situ ya. Perspektif ya, saya rangkum di sini. Analisa tren itu bukan sekedar prediksi aja sebenarnya ya. Ya, tapi juga ada fondasi ya untuk keputusan berbasis data, setiap bisnis dalam mengembangkan budaya pengamatan. Ini yang penting sekarang untuk perusahaan. Saya punya klien-klien yang perusahaan raksasa gitu ya. Saya nggak bisa sebut beberapa untuk brandnya karena ada beberapa yang melarang saya untuk sebut karena mereka punya kasus-kasus yang rumit gitu ya. Salah satunya adalah pengembangan atau pengelola bandara ya klien saya. Ini eh, kadang si levelnya CEO, CMO ya, atau level direksi BOD-nya lah, dia mengerti bahwa kita harus paham pelanggan, kita harus benar-benar curious antara pelanggan, kita harus tahu mereka mau ngapain, mereka ngeluh apa, mereka nggak suka apa, mereka pengen apa ke depan. Tapi menurunkan budaya ini ke organisasinya ini nggak gampang gitu. Karena seringkali yang saya alami juga, saya lihat di perusahaan, ngapain sih repot-repot, udahlah biarin, selama ada yang beli udahlah gitu. Dalam benak dia begitu. Tapi kalau di depan bosnya, siap Pak, kami akan laksanakan Pak gitu. Tapi jiwanya nggak ada, jiwa curiosity-nya nggak ada. Susah juga. Karena dia ngikuti SOP. Nah, SOP ini ketika dijalankan tanpa jiwa, tanpa antusiasme untuk benar-benar menempatkan pelanggan sebagai objek untuk studi, ya, objek untuk dimengerti,
maka dia kekurangan satu unsur dalam bisnis yang sangat penting di era sekarang. Ini Satya Nadella yang ngomong, CEO Microsoft, yang penting bukan teknologi tapi empati. Ya, jadi kalau dia sudah nggak ada empatinya, dia mau pakai teknologi, ya teknologi nggak ada rohnya dalam bisnis. Dia menebak-nebak aja, udahlah ini pelanggannya masih tahu kok. Ya komplain biasa lah Pak. Ya susah kalau ada perusahaan yang memang terbiasa dengan komplain. Memang komplain nggak bisa dihindari teman-teman ya dalam bisnis apalagi yang sudah besar. Setiap hari ada komplain call center, komplain ke tangga kantor, komplain. Tapi jangan benar itu resiko dalam bisnis. Tapi jangan itu menjadi terbiasa dan ya udah Pak, namanya pelanggan ya pasti komplain. Jangan begitu. Kalau komplain adalah media untuk belajar kita. Tapi saya akui ada pelanggan-pelanggan yang nggak masuk akal komplainnya. Ya, kita nggak melakukan kesalahan apapun, bahkan kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita kasih bonus, dikomplain. Dan komplainnya salah alamat pula, begitu. Jadi pelanggan itu juga banyak yang nggak masuk akal, kita akui. Kadang ada kesalahan dari pelanggan. Contoh ya, saya nggak bisa sebut, ada satu bank yang jadi klien saya mungkin saya sudah ceritakan ke Mas ini di waktu tahun lalu. Jadi dia komplain ya, dia komplain eh, kenapa pakai aplikasi perbankan nggak bisa-bisa, terus mau kirim transfer aja susah setengah mati, harus tunggu besoknya, terus error, dicoba lagi nggak bisa lagi. Padahal dia seorang pedagang yang setiap hari terus transaksi, kirim uang gitu ya, kirim invoice, kemudian ada kliennya yang juga bayar ke dia kirim barang, dan juga dia harus transfer ke suppliernya. Setiap hari daily activity begitu. Dan ibu-ibu ini usianya sudah cukup lanjut begitu. Yuk, setiap hari marah-marah telepon bank. Ini aplikasi apaan? Ini bank besar kayak kamu. Dimarah, maki-maki. Sampai datang ke kantor gitu ya, maki-maki. Ya sebenarnya yang salah ya ibunya sendiri begitu ya. Dia ngakunya, ya saya kan sudah tua, saya gaptek. Oh, ya udah, itu masalahnya sebenarnya. Kenapa jadi salah banknya gitu. Ya aku ya, saya sudah tua, saya gaptek, saya nggak bisa pakai ginian. Nah, terus emang harus bikin aplikasi khusus untuk kamu gitu kan? Nggak mungkin juga Bang gitu. Ya, makanya problemnya ya Gaptek itu. Nah, tapi bagaimana? Ya kalau memang Anda nggak bisa gunakan, mungkin bisa menggunakan bank lain atau cara yang lebih mudah, atau dia nunjuk satu karyawan yang operate, operate m-bankingnya begitu. Nanti udah dibilang begitu kan, alasannya, loh saya karyawan banyak, tapi saya nggak ada yang percaya saya kalau urusan keuangan. Gitu. Kan repot juga gitu. Makanya, dan pelanggan seperti itu banyak. Ya. Ini bukan curhat, tapi customer saya juga ada beberapa yang nyebelin, yang nggak masuk akal nyebelinnya gitu ya. Sampai sekarang mau jadi customer, tapi nyebelinnya nggak masuk akal. Tapi ya sudah lah, kita kan nggak boleh terbawa emosi untuk menanggapi itu terlalu jauh. Nah, ini yang menjadi dasar tren pasar itu menjadi penting. Biar bisnisnya tetap relevan, tetap nyambung dengan permintaan, tetap nyambung dengan tren, tetap nyambung dengan persaingan. Nah, ini yang penting juga, deteksi peluang lebih awal. Kalau tadi ada budaya untuk pengamatan dan respon cepat ya. Responsiveness itu kalau di teori source quality-nya para surwaman itu kan ada responsiveness itu menjadi bobot yang penting karena pelanggan sekarang butuh direspon cepat-cepat. Kalau WA udah nggak dibales lebih dari 10 menit, udah lah, males lah, perusahaan apa nih, nggak responsif gitu ya. Padahal WA-nya setengah 12 malam. Nah ini salah satunya juga pelanggan saya itu ya. Hobinya begadang. Kalau minta sesuatu setengah 12 malam minta dibalas cepat. Ya, tim saya udah tidur lagi. Atau tim saya udah lepas jam kantor, saya juga nggak bisa maksa tim saya untuk balesin gitu ya. Tapi jam kantor dia wajib harus pas respon di depan layar. Apalagi dia seorang customer service, dia harus cepat balas. Nah, em, mendeteksi peluang lebih awal ini penting sekali karena bisnis itu seringkali masalah momentum. Lewat momentumnya udah hilang, udah kehilangan peluang. Kalau Anda tahu ada momentum ya, oh, kira-kira bakal spark, bakal naik nih, bakal melejit nih demand-nya. At least Anda bisa baca Google Trend, atau Anda bisa baca berita, Anda bisa baca komen-komen di sosmed. Oh, bakal rame nih produk ini, digoreng terus nih. Kalau influencer itu ya, ini Mbak Melisa ada ditanya nih, influencer bagaimana ya. Ini bakal rame nih, digoreng terus sama influencer nih, produk-produk kayak gini nih. Ditanggepin sama orang nih, di Shopee tiba-tiba udah naik nih. Nah, sebenarnya market analysis itu tidak selalu pakai tools yang high tech, yang mahal membershipnya seperti yang dilakukan oleh para corporate. Begitu. Jadi Anda bisa ngamatin tren penjualan Shopee itu sudah termasuk market trend analysis. Begitu. Jadi UMKM itu saya pernah ngajar di satu tempat, terus Pak Hari itu ceritanya
itu ilmu corporate Pak, kita nggak cocok Pak gitu. Kita mulai bisnis tuh karyawan kita baru 7, atau yang baru 2, atau yang belum punya karyawan. Waduh Pak, nggak kebayang Pak, itu software mahal-mahal Pak gitu. Makanya di pertemuan hari ini dan 7 pertemuan ke depan kita ambil yang tengah-tengahnya atau ambil basicnya dulu gitu. Jadi memang eh, ketika saya punya pengalaman eh, sebelum COVID ya, kemudian kita deteksi ada satu tren, oke, fashion tertentu ini bakal naik ya. Itu bukan Korean pop ya, bukan fashion K-pop, tapi kita deteksi melalui pengamatan di Shopee, Tokopedia, waktu itu Bibli masih kita amati, oh Bukalapak juga masih kita amati, sekarang bye-bye Bukalapak. Kemudian kita observasi juga perilaku orang membeli barang-barang fashion di mall begitu ya, kita taruh beberapa observan yang sudah profesional, kita latih dia, dan bahkan mungkin lebih canggih dia daripada saya observasinya, karena dia punya metode khusus untuk observasi. Dia mendeteksi, Pak, ini kayaknya bakal naik nih, ya. Tapi belum ini Pak, ini masih letupan kecil. Sama kayak Anda beli emas kemarin, Anda masuk beli emas, harusnya ketika naik kecil, udah tidur lama, naik kecil Anda beli. Nah, ketika naiknya mahal banget, Anda beli, ya tinggal turunnya, begitu ya. Iya, sama dengan BTC ya, Anda beli ya, Bitcoin Anda beli ya. Begitu ngapain nih, udah malah dibeli, udah biarin aja, tunggu, tunggu aja gitu. Nah, tren itu juga, market trend juga begitu. Wah, ini mau naik, Pak. Indikatornya ini, Pak. Saya dikasih analisa. Nah, analisa lain itu saya nggak puas. Enggak nih. Nunggu, nunggu. Kita butuh validasi. Nunggu validasi dulu ya. Kita nunggu validasi dulu ya. Kira-kira dalam seminggu 2 minggu ke depan bagaimana gitu ya. Kita benar confirm. Ini sense orang beda-beda ya. Dengan naik, oh ini bakal naik lagi memang. Oke deh, kita impor ya, lumayan risk-taking, tapi ini kayaknya worth it ya. Kalau gagal kita juga udah bisa hitung kalkulasi gagalnya seberapa sih, nggak mungkin meleset dari angka ini gitu ya, prediksi kita. Tapi kalau berhasil, wah bisa gede banget gitu. Nah, saya kumpulin teman-teman yang suka dagang, suka impor-impor gitu. Berani nggak? Berani, ayo. Ya, ada risikonya, kita risk manajemen dulu ya. Nanti risikonya ketika ini terjadi, ini yang kita lakukan. Worst case scenario-nya ada nih, skenario B, C-nya ada nih. Oke, ayo. Ketika lakukan impor, berhasil booming ya, omset kita naik 3 kali lipat gitu. Apakah apakah itu karena murni karena promosi atau karena iklan? Enggak, itu karena momentum salah satunya. Dan faktor lainnya banyak, seperti time sales yang segera bergerak waktu itu, kemudian partner-partner kita, supplier kita yang juga mendukung ya barang-barang apa namanya, yang mendukung barang yang kita impor itu ada barang-barang pelengkap begitulah ya, perangkat perlengkapan yang bisa dijual juga yang relevan dengan produk itu benar-benar mendukung sehingga omset bisa naik cepat sekali. Tapi juga kita harus hati-hati. Wah, ini kayaknya momentum jangka pendek. Paling 3 bulan udah lewat ini. Jangan impor terus, jangan di keran impornya jangan kencengin. Kita hold, kita tahan dulu. Ada beneran di bulan kelima itu benar-benar nyungsep gitu. Dan barang kita belum habis, tapi sudah cukup oke. Keuntungan sudah sangat menutup gitu waktu itu ya. Barang kita masih di gudang waktu itu. Dan oke, ini paling tidak kita sudah profit dan rasionya juga cukup menyenangkan buat kita walaupun belum sesuai ekspektasi, tapi sudah sangat menyenangkan. Nah, inilah mendeteksi peluang awal. Nah, ketika ini turun, pesaing-pesaing kita baru masuk. Melihat kita, oh, kamu berani ya. Oh, kan ternyata memang ada trennya, dia masuk, udah habis dia. Ya, pesaing-pesaing kita karena telat masuknya. Jadi kita menang karena deteksi peluang lebih awal. Kemudian menghindari risiko terlambat adopsi. Maksudnya apa adopsi? Adopsi itu ya kayak sekarang orang pakai electric vehicle, pakai mobil listrik, pakai motor listrik. Kita ngomong mobil listrik aja deh. Masih banyak orang yang skeptis gitu ya. Ya faktornya juga kami paham karena kami melakukan riset untuk BYD ya. Kita pernah kerjasama dengan BYD. Tahun lalu saya kerjasama, awal tahun ini saya kerjasama dengan BYD dan Uniqlo untuk riset fashion dan BYD untuk electric vehicle. Itu em, ya tingkat adopsi teknologi barunya belum cukup memuaskan, intinya begitulah hasil riset itu ya, masih kita lanjutkan risetnya sampai sekarang. Adopsi itu ya oke, sekarang ada teknologi baru, ada produk baru, kamu ambil nggak, atau kamu tunggu dulu orang biar pakai jangka panjang baru kamu masuk.
Nah, kalau kamu masuk dari awal, itu early adopter. Trennya baru meningkat sedikit, kamu udah masuk gitu. Dan yang terakhir menyusun menyusun strategi jangka panjang. Ya, ini hal yang penting di market trend ya. Nah, hal yang lain ini ada sebenarnya yang sering dibahas, sering dibicarakan ada namanya FADS ya. FADS ya. Ini fenomena jangka pendek, ada challenge begitu ya kalau di sosial media contoh aja sih. Sebenarnya banyak sekali fenomena jangka pendek. Kalau di sosmed sekarang ada Italian brain rot anomali itu nggak ngerti kita kenapa itu bisa global gitu. Tapi di bisnis sering kali terjadi hal-hal yang nyeleneh tapi langsung booming gitu. Nah, trends, nah contohnya buku gitu, itu kan booming banget dan harganya mahal dibeli kemudian hilang. Gitu. Kemudian banyak tiruannya. Trends ini perubahan yang berkembang dan bertahan. Bukan bertahan selamanya, tapi bertahan agak panjang. Kemudian megatrend, contoh megatrend apa? AI. Kayaknya pasti panjang banget, karena ini masih di early stage ya. Digitalisasi, e-commerce, itu megatrends. Maka orang-orang pada analis ekonomi, analis digital business, wah ini megatrends nih, AI nih. Wah blockchain ini megatrend nih, belum ada apa-apanya sih sekarang nih. Nanti penggunanya bisa banyak hal. Orang aja tahunya blockchain di cryptocurrency, padahal blockchain itu teknologi yang bisa digunakan oleh banyak faktor, banyak fungsi di dalam bisnis, dan education, sosial, health, dan lain-lain. Oke, ini tadi sudah saya bahas ya, deteksi dini, strategis, ya, pengembangan produk. Kemudian orang harus juga memikirkan mengenai model bisnis yang mungkin bisa berubah. Oke, nah untuk sumber-sumber datanya, ini tadi sudah saya singgung juga, laporan industri juga penting ya. Saya suka membaca laporan industri, McKinsey, Deloitte, BCG, Mark Plus ya kalau di Indonesia, Nielsen, nah itu ada yang free, ada yang berbayar. Nah, Anda silakan lah. Ya kalau Anda memang ada budget, Anda gunakan yang berbayar lebih detail, lebih rinci begitu ya. Dan ada yang mahal banget datanya itu. Kalau kita punya project gede dengan corporate, dengan bisnis, dengan industri, atau bahkan dengan government, Anda bisa ada budget untuk beli itu ya silakan. Data internal perusahaan, data penjualan, em, juga repetisi customer untuk membeli kembali dan lain-lain. Yang terakhir adalah observasi lapangan. Sebenarnya banyak, Kak. Dan sumber data ini banyak sekali. Anda bisa mainkan social listening misalkan, social media, e-commerce, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Toolsnya macam-macam lah ya. Kalau yang saya bilang ini ya, ini sumber data juga sekunder Google Trends, Exploding Topics. Ini sifatnya tidak mendalam, luas ya, makro sekali. Misalkan sekarang lagi tren. Kalau Anda klik di Google Trend hari ini dan kemarin, itu ada tren yang meningkat tiba-tiba drastis. Tren keyword yang digunakan orang Indonesia di Google adalah salah satunya adalah peduli lindungi. Tren kan bingung gitu. Nah ini kan waktu COVID kemarin, kenapa nggak tren sekarang? Oh, saya baca lagi. Oh iya, di Singapura, di Thailand lagi naik lagi COVID-nya kan kalau Anda baca. Ternyata bukan itu alasannya. Karena website Peduli Lindungi dihack dan jadi situs judi online. Kayak gitu loh. Jadi ternyata kita tuh kadang-kadang kalau nggak mendalami salah. Oh iya, ini karena Singapura nih. Bukan, karena dihack. Terus kami di sosial media aja ganti situs judi online nih, Peduli Lindungi. Terus sama Komdiji hari ini ditutup, di close sudah. Karena malu-maluin juga kan ini ya, punya pemerintah begitu loh. Jadi orang itu kepo, "Ah, mana sih ya katanya dihack judi online gitu." Trend Trend Hunter ini ya platform, ada juga reportnya, ada juga platformnya untuk analisis data, ada servisnya juga gitu ya. Kemudian Tableau, Power BI atau Power BI ya biasanya orang-orang bilang itu untuk ya bisa untuk memperlihatkan, menunjukkan atau visual grafis gitulah ya. Google Studio juga bisa digunakan untuk visual grafis. Sebenarnya fiturnya banyak sekali. Cuman terus terang saya tidak terlalu banyak menggunakan Tableau atau Power BI ini ya. Karena nanti akan saya ceritakan di pertemuan selanjutnya. Tapi saya gunakan juga, tapi tidak terlalu banyak akhir-akhir ini yang menggunakan tim saya. NVivo ini kualitatif, ya kalau ada suka survei ngobrol gitu ya, interview orang, Bu kenapa sih beli barang kayak gini? Penting nggak sih? Harga berapa Anda suka? Alasan Anda beli brand ini kenapa? Gitu. Kayak gitu-gitu ya, bisa menggunakan NVivo. Ini studi kasus, pembuatan. Nah, ini kategori-kategorinya teman-teman nanti bisa lihat eh, teknik-teknik
secara sistematis begitu ya. Misalkan tren makanan sehat. Ini ada tren terbaru, tapi ada niche-nya juga. Ini ada faktor-faktor yang ternyata menjadi pemicu sekarang dan mungkin suatu saat nanti tenggelam terus ganti tren baru. Ya, dan diikuti dengan brand. Nah, oke. Sekarang sudah, wah ini sudah 7.30 ya, 7.30 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan kita akan break sesuai janji saya tadi ya. Saya akan menyampaikan pengantar, ini pengantar dulu karena pertemuan pertama ya, belum terlalu dalam. Jadi teman-teman punya waktu break 10 menit ya, plus 20 menit untuk pengerjaan. Jadi nanti kita akan ketemu di Zoom lagi itu setengah jam setelah kita break ya, cukup lama. Karena asumsi saya waktu 10 menit Anda gunakan untuk istirahat atau makan dulu boleh, mau beli cemilan boleh gitu, mau bikin minum juga boleh. Kemudian nanti Mbak Elisha ya selaku koordinator akan mengatur jalannya permainan gitu Mbak Elisha. Untuk siapa yang bergiliran menyampaikan sharingnya, ya tentu akan ada poin yang langsung kita catat mulai hari ini, gitu ya Mbak Elisha ya. Jadi partisipasi itu selalu saya hargai, ya selalu saya hargai apapun bentuknya. Jadi Anda eh, lebih baik memang menggunakan PPT walaupun satu atau dua slide terus ada gambar-gambar yang Anda bisa ceritakan itu much better ya daripada Anda cuma cerita aja. Kalau ada PPT satu dua halaman, tiga halaman terserah atau satu halaman pun sudah oke untuk menyajikan apa yang perlu Anda sampaikan gitu. Nah, sekarang topiknya ya, setiap pertemuan topiknya beda-beda. Karena ini pertemuan awal, saya ingin topiknya lebih general dulu. Rekan-rekan sekalian, saya ingin Anda mencari satu produk, Anda mencari satu perusahaan atau satu merek tertentu, ya, terserah apa, ya. Jadi misalkan Anda suka tentang furniture, ya, kemudian Anda menyebut satu brand furniture, ya. Anda suka produk elektronik, Anda menyebutkan Oppo misalkan, atau merek-merek yang mungkin nggak terlalu populer boleh juga, tapi Anda tahu, misalkan sepatu lokal dari Bandung gitu ya, yang mungkin teman-teman nggak semua tahu. Anda cari, kemudian yang perlu Anda sharingkan nanti adalah menurut Anda marketnya sekarang bagaimana? Gitu, marketnya. Jadi market itu beda dengan gini, ada market ya pasar ya, ada buyer, ada customer. Ini kita pakai definisi operasional teknisnya. Buyer itu orang yang sudah membeli ya, tapi mungkin nggak balik lagi, mungkin nyoba-nyoba. Customer itu sudah beberapa kali membeli atau minimal 2 kali membeli. Ya, nah loyal customer itu yang sering membeli, yang stay sama Anda 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kalau Anda punya toko hijab ya, belinya di Anda terus itu customer. Pasar ini gabungan antara semua itu. Jadi pelanggan Anda menurut saya itu juga bagian dari pasar, ya, karena itu yang Anda tuju, yang Anda target. Tapi yang belum pernah membeli itu bisa jadi pasar Anda selama relevan. Relevan itu maksudnya gini, kalau Anda jual popok bayi, Anda nggak akan menargetkan untuk mas-mas yang masih usianya SMA atau SMP gitu ya. Ya, karena dia belum punya anak. Itu nggak relevan. Itu bukan pasar Anda. Jangan dipaksakan kalau begitu. Gitu ya. Nah, jadi pasar itu yang punya daya beli dan relevan dengan produk Anda. Nah, sekarang Anda cari suatu perusahaan, kasus suatu perusahaan. Jangan khawatir nanti kita mungkin akan sedikit membosankan. Membosankan maksudnya gini, 7 pertemuan itu bahasnya perusahaan terus ya, iya sekolah bisnis kan. Ya, ini manajemen kan. Jadi kalau oh wah Pak cari perusahaan lagi ya, ya Anda kuliah manajemen bahasanya ya perusahaan, bukan bahas organ tubuh gitu ya. Kalau organ tubuh kuliah medis saja. Gitu. Jadi Anda cari perusahaan, Anda cari tahu, Anda pikirkan tentang marketnya. Menurut Anda, apakah ada pergeseran tren di situ? Atau ya marketnya begitu-begitu aja pola pembelian? Atau boleh juga Anda menyampaikan ada sesuatu yang menarik, Pak. Ini dulu perusahaan terkenal, sekarang sangat kehilangan omset. Tahu dari mana? Wah, kan ada di berita, Pak. Ada di ini saya nemukan di sosmed nih.
atau nemukan di berita bisnis nih Pak, ini kehilangan market. Dan yang nyalip dia itu perusahaan kecil banget Pak. Karyawan cuma 5 tapi bisa ngalahkan omsetnya dia. Nah, misalkan begitu ya. Atau Pak saya nemu perusahaan di Korea Pak, ini menarik. Mungkin teman-teman belum tahu, tapi saya itu pecinta negara Korea. Saya menemukan perusahaan mereka mereka bukan perusahaan entertainment besar, startup kecil, tapi mereka ya di industri entertainment. Jual merchandise ini Pak, ini menarik sekali. Marketnya itu ternyata spesifik orang-orang yang suka K-pop, tapi generasi baby boomers. Nah ini menarik, iya kan? Jarang kan segmennya baby boomers tapi yang suka K-pop gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda ceritakan. Mengenai format, gaya, atau kontennya isinya bebas. Yang jelas, saya ingin Anda cerita soal perusahaan yang Anda pelajari, itu kondisi marketnya sedang gimana, apakah ada tren yang menarik untuk diceritakan. Tapi jangan selalu, Pak, ini kayaknya marketnya biasa-biasa aja, nggak ada tren terbaru. Itu juga bisa jadi menjadi bahan yang menarik untuk diceritakan. Misalkan Anda pengguna HP Samsung, kemudian Anda cerita, Pak, sebenarnya HP Samsung ini punya market tertentu, Pak, tapi orang nggak sadar. Sebenarnya nggak, Samsung itu nggak pernah menargetkan produknya dibeli oleh semua kalangan. Ada target tertentu, Pak. Cuman memang iya, seperti Indomie, Pak. Indomie itu produknya bisa dibeli semua kalangan, tapi punya klaster tertentu yang mana aja segmen yang sering beli produk Indomie, misalkan anak kos itu. Tapi kan bukan berarti eh, dokter yang aware sama kesehatan nggak beli Indomie, tetap aja beli Indomie, Pak. Nah, ini Anda bisa ceritakan dengan gaya seperti itu, bebas. Ya, tidak harus ada tren baru. Atau game ya, ada game tapi segmennya bapak-bapak. Ini misalkan ya, Anda bisa cerita di situ. Apalagi ya? Ya. Oh iya, dulu itu ada cerita soal sapu ya, produk sapu brand tertentu disukai ibu-ibu karena karakter sapunya begini begini begini. Ada cerita soal sapu ya. Padahal bukan produk yang populer kan, sapu jarang ada yang bahas, tapi ternyata punya segmen dan komunitas yang kuat sekali, sering dibicarakan oleh ibu-ibu arisan gitu. Nah ini diceritakan sama dia dan tampilkan slide itu cuma satu halaman, ditampilkan produknya, terus dikasih kata-kata paling cuma 5 baris gitu. Bukan kalimat ya, kata-kata 5 baris poin-poin itu dia cerita itu. Dan ceritanya bisa 10 menit. Gitu. Begitu rekan-rekan. Nah, skemanya nanti terserah Mbak Elisa. Tapi biasanya teman-teman selama break nanti menuliskan nama di kolom komen. Ya, nanti Mbak Elisa akan panggil sesuai dengan urutan yang mana yang menuliskan nama lebih dahulu. Begitu Mbak Elisa ya, nama lebih dahulu. Itu dengan skema kita sukarela. Ya, jadi pertemuan pertama sudah ada poin-poin yang bisa kita kolek nih untuk nanti penilaian di Simaka di akhirnya ya nanti setelah pertemuan ke-7. Jadi menuliskan nama misalkan si Eka, kemudian nomor 2 Eko, nomor 3 si Citra gitu ya. Kemudian dipanggil dari atas terus si Eka duluan begitu. Itu kalau misalkan nanti sepi ya terpaksa kita akan panggil eh, sesuai dengan Mbak Elisa deh, terserah mau panggilnya siapa, mau ceritanya. Demikian, silahkan teman-teman kalau ada yang kurang jelas mengenai konten yang akan di-sharingkan atau rules of the game-nya kurang jelas, silakan ditanyakan ke saya dulu sebelum kita break. Kalau ada. Cukup clear? Ya, cukup clear. Nah, nanti dalam jalannya presentasi, saya masih ada materi sebenarnya, tapi nanti untuk closing, nanti kita akan diskusi mengenai produk-produk yang Anda suka. Silakan mengenai cewek-cewek biasanya suka soal bahas soal skincare, soal fashion, apapun lah ya, produk elektronik, boleh. Tidak harus yang terkenal. Kalau misalkan Anda mau cerita soal, Pak, saya mau cerita produk di mana tempat saya bekerja, tapi ini perusahaan lokal, Pak, cuma ada di Gresik. Dan kayaknya Pak Ari nggak tahu, lo nggak apa-apa gitu ya. Makanya biar saya tahu, dikasih tahu gitu ya. Baik, begitu Mbak Elisha. Gitu ya, Mbak Elisa Oke. bisa menangkap ya maksud saya. Ini karena koordinator saya pertama kali nih Mbak Elisa. Kalau Mbak Intan, kemudian rekan-rekan yang lain ya, itu sudah beberapa kali bahwa ibu dosen yang biasanya nemenin saya, Bu Adriani itu juga udah hafal pola-pola saya. Jadi, tapi ini kalau Mbak Elisa pertama kali saya kasih info tentang pola saya. Jadi kita akan break Mbak Elisa. Kita anggaplah ini dipaskan 7.40 ya Mbak Elisa ya. Iya, ya. 7.40, jadi setengah jam dari sekarang. Silakan istirahat dulu 10 menit, kemudian langsung mengerjakan tugasnya. Setengah jam lagi Mbak Elisya, kita akan mulai. Harapannya sudah banyak nama yang ada di kolom komen. Kalau nanti ternyata banyak antusias, ya kita akan lanjutkan minggu depan. Gitu aja biar kamu.
Gitu Mbak Elisha. Iya, Baik, iya, saya sarankan kembali ke Mbak Elisha, silakan. iya. Gimana eh, untuk sekarang kita break dulu. Jadi kalau itu boleh istirahat sambil mikir ya. Boleh Iya, disambungin juga. sambil Iya, Kak mikir ya. yang sudah punya ide langsung ketik di kolom komen untuk urutannya ya. Jangan ketik di WA grup ya, di kolom komen aja biar gampang kontrolnya ya. Iya, Biasanya ada yang ngetik iya. di WA grup ya, bingung kita ya. Mana yang lebih dulu nih ya. Di kolom komen aja urutannya biar kelihatan. Oke, kita ketemu lagi setengah jam dari sekarang. Terima kasih. Berarti jam 8 lebih 10 ya nanti. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Selamat berdiskusi dengan diri sendiri dulu bahwa itu semuanya. Yuk, yang sudah selesai ini mumpung masih gampang ya nanti tambah tenis. Nah, ini diambil poinnya untuk hari ini silakan. Saya belum melihat ada yang sudah mendaftar. Silakan kami tunggu biar nanti nggak terlalu malam ya endingnya. Oke, ini sudah ada Kak Melisa. Silahkan ada Kak Vera Eka Ristanti. Oh, silakan langsung dimulai. Siap, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Oh, oke. Baik, Pak Hari, teman-teman sekalian, izin share screen ya, Pak. Silakan. Aman? Sudah terlihat, Pak? Aman sudah, silakan. Baik. Perkenalkan teman-teman, Pak Hari, nama saya Melisa. Saya sekarang ambil eh, studi kasus tentang brand lokal. Mungkin teman-teman yang tahu brand ini namanya True If. Jadi, kenapa saya ambil studi case-nya True If? Karena ini salah satu brand lokal yang grow up-nya lumayan dibilang cepat, karena grow up-nya di saat awal-awal pandemi gitu. Dan ini cukup menarik. Untuk True If, sebenarnya True If ini itu brand skincare lokal Indonesia yang launching dari cewek yang punya, yaitu Ibu Karla Setiawan di bawah naungan Deka Group. Berdirinya di tahun 2020, yang dimana 2020 itu awal pandemi, gencar-gencarnya kita mulai pada WFH semua ya. Nah, cuman apakah gitu selama pandemi ini menutup kemungkinan buat bisa grow up sampai sekarang. Nah, kita bedah satu-satu ya, teman-teman ya. Nah, kondisi market saat ini justru yang pertama, ini adalah penjualan yang terkenal adalah beliau itu skincare-nya awalnya, si True If ini, yaitu yang cukup menarik, penjualanan serumnya itu di Shopee mencapai 1,2 miliar dalam sebulan di tahun 2023, which is itu 3 tahun setelah launching awal produknya gitu. Nah, yang kedua, sekarang udah tersedia di berbagai platform. Jadi nggak cuman terkenalnya justru bukan offline, justru online. Walaupun pandemi, karena kita sering main gadget ya, justru itu peluangnya di situ, teman-teman. Dan sekarang ada di berbagai platform. Mungkin teman-teman juga pernah menjumpai ya di marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu. Dan ada juga yang teman-teman mungkin offline suka belanja itu ada di Sosiola, Watson, dan juga sering promosi aktif di media sosial. Nah, yang ketiga, ini menariknya. Justru tidak cuman berkecimpung di sosial media hanya promosi atau hanya sekedar sharing, tapi si True If ini membuat komunitas yang loyal. Jadi dia membuat komunitas dimasukkan di WhatsApp. Jadi istilahnya kayak teman-teman yang lagi struggle tentang kulitnya, walaupun komunitasnya waktu awal-awal tuh kecil, teman-teman. Jadi cuman ya sekitar 50 sampai 100 orang gitu. Cuma sampai sekarang itu udah grow up, dan dari komunitas komunitas inilah si True If ini sampai bisa mengadakan tur kota di Indonesia. Jadi bisa bertemu, gathering dengan komunitas yang loyalnya. Alhasil dari komunitas ini dibuat apa ya? Dimanfaatkan gitu. Jadi sama si True If ini istilahnya kita sebagai komunitas, anggota komunitas itu nggak cuman hanya curhat di grup, tapi juga dapat istilahnya keuntungan. Jadi entah itu free sample, entah itu kita dapat ilmunya pastinya, dan kita dapat gathering secara offline yang dimana itu mendatangkan guest star yang kita tidak bisa temui kalau hanya di lain kesempatan gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk saat ini pergeseran tren pada brand True If itu sebenarnya lumayan
cukup mengikuti tren ya, karena awalnya skincare itu hanya kita temui di beberapa brand aja, apalagi brand lokal. Sekarang itu kiblatnya udah mengarah ya, teman-teman mungkin cewek-cewek bisa paham, arah ke Korea gitu, ke K-pop gitu ya, dimana harus punya kulit putih, harus punya kulit yang katanya glowing gitu ya. Cuman akhirnya si True If ini bisa berkembang dan mengikuti tren dengan cara ini teman-teman, Korean ingredient trend. Jadi walaupun produk lokal, berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai ingredients yang istilahnya ada di Korea Selatan. Jadi dibuatnya di Korea Selatan atau berkolaborasi dengan para profesional skincare dari Korea Selatan begitu teman-teman. Dan nomor 2 ini dia itu fokusnya kepada skin barrier. Skin barrier itu kalau secara awam kayak perawatan kulit lah yang secara secara minim. Jadi kita sebenarnya perawatan kulit itu seminimalisir mungkin, walaupun kita tidak tahu ya yang namanya skincare itu kan pasti banyak gitu ya, apalagi cowok itu lumayan, pasti Pak Hari tahu lah, aduh cowok itu suka yang praktis gitu loh. Nah, di True If ini fokusnya kepada merawat kulit seminimalisir mungkin, tapi dapatnya kulit yang sehat tapi maksimal gitu teman-teman. Dan yang nomor 3 itu adalah co-creation and influencer strategy. Pasti nggak memungkiri kalau brand-brand itu kalau tidak berkolaborasi itu tidak apa ya namanya, kayak tidak cukup gitu loh. Jadi pastinya kalau main di online pasti harus berkolaborasi, terutama juga teman-teman influencer. Nah cuman di sini tuh strateginya lumayan menarik teman-teman. Jadi nggak cuman kolaborasi suruh buat konten si influencer ini terus disuruh posting gitu aja, enggak. Tapi influencer ini buat campaign lah sama True If. Jadi kemarin itu sempat ada campaign yang namanya barrier to the max. Jadi semaksimal mungkin punya kulit barrier yang bisa sehat tapi teman-teman bisa secara effortless gitu. Nah, itu lumayan cukup menarik campaign waktu itu, teman-teman. Selanjutnya ada pola atau inovasi. Nah, si True If ini tidak mengikuti pola konvensional brand lokal yang hanya di branding produk OEM. Kalau misalnya teman-teman paham, sekarang kan lagi ramai ya tentang banyak para pendiri skincare yang tiba-tiba naik, tiba-tiba tajir melintir, tiba-tiba banyak lah. Dan itu dari apa? Dari maklon gitu, atau kita buat ke pabrik, udah atas nama kita, terus kita jualin secara bebas gitu aja. Nah, kalau si True If ini enggak teman-teman. Jadi dia itu punya strategi yang cukup menarik. Salah satunya itu tadi. Jadi dia tuh step by step yang dimana nggak cuman hanya kita sebagai pemilik brand, kamu beli, ya udah kita putus di situ. Enggak, teman-teman. Jadi, Trovi ini beda. Dia itu satu, mengembangkan formulasinya itu sendiri. Jadi berdasarkan riset atau kebutuhan konsumen Indonesia. Karena ini produk lokal ya, dan juga marketnya itu orang Indonesia. Nah, jadi dari situ True If ini bekerja sama dengan pakar formulator dan teknologi kecantikan pastinya ya, termasuk penggunaan bahan aktif dari Korea Selatan itu tadi ya, berkolaborasi dengan profesional Korea Selatan, terus memperkenalkan teknologi yang istilahnya tidak ada di brand lokal lain, tapi si True If ini punya gitu. Nah, mereka tuh juga aktif berinovasi teman-teman. Dan salah satu bahan skincare yang sekarang mungkin teman-teman bisa orang awam paham gitu ya, yaitu retinol. Nah, retinol itu sebetulnya apa sih? Nah, retinol itu salah satu bahan aktif yang digunakan untuk anti-aging atau teman-teman yang sudah usianya di atas 25 tahun. Itu pasti menggunakan ingredients yang namanya retinol. Nah, cuman retinol ini dikenal dengan bahan aktif yang cukup berat atau tidak sembarangan semua orang bisa pakai karena seberat itu dan tidak bisa dipakai untuk tiap hari seperti itu teman-teman. Nah, cuman True If ini istilahnya punya inovasi yang kita pakai retinol nih, tapi ingredientsnya tidak terlalu berat. Istilahnya kita bisa pakai seenggaknya 2 hari sekali, tapi teman-teman yang mungkin kulitnya sensitif itu juga bisa pakai. Nah, jadi dari situ tuh inovasi yang awalnya cukup sulit ya dipikir logika, tapi setelah cari celahnya itu ada aja gitu. Nah, True If itu yang menarik itu ya teman-teman. Lalu, yang paling jadi saat ini yang tahun 2025 teman-teman, True If ini jadi masuk dalam top 10 brand skincare lokal wanita di beberapa platform e-commerce. Jadi, walaupun berdirinya tahun 2020, ya which is ini sekarang
hampir udah 5 tahun gitu ya, tapi grow up-nya lumayan cepet teman-teman. Dan cepetnya itu bukan tiba-tiba, tapi saya ngikutin juga dan kemana sempat kolaborasi dengan True If, ternyata memang dia itu dalam strateginya tuh lumayan detail. Strategi dari marketnya, strategi dari eh, apa teman-teman ini yang pengguna skincare sebelum True If ini emang kendalanya itu apa itu benar-benar dibedah teman-teman. Makanya bisa grow up sampai sekarang itu luar biasa gitu. Jadi ini lumayan lumayan cukup membuat saya tertarik karena brand lokal di Indonesia itu sebenarnya banyak banget yang menarik, banyak banget yang punya potensinya gak jauh sama produk luar gitu. Cuman istilahnya terlalu apa ya teman-teman, kita tuh kan kadang kayak selalu dikasih konten sosial media yang harus branded, harus merek luar negeri. Nah, padahal produk lokal itu sebagus itu teman-teman. Jadi dari sini kita mungkin teman-teman yang juga lagi belajar bisnis atau teman-teman yang berkecimpung di dunia skincare atau bisnis juga bisa lebih paham lah istilahnya. Walaupun kita orang awam, tapi kalau misalnya kita bisa melihat strategi-strategi dari seperti ini tuh lumayan cukup menarik dan bisa kita pakai juga di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih. Jadi saya sih kalau masalah skincare pasti kalah sama Melisa ya, pengetahuannya sebagai cowok. Cuman memang kalau kita amati dalam perspektif seorang bisnis analis gitu ya, yang terlihat di luar sana trennya pengguna skincare itu lebih eh, sudah lebih teredukasi karena sebelumnya eh, saya itu sempat dikontrak sama satu bisa dibilang departemen di bawah Kementerian Perdagangan Korea Selatan. Jadi konteks saya di LinkedIn, kemudian kita bahas di email, ketika Zoom, ternyata memang orang pemerintah sana. Dan mereka pengen masuk lebih banyak produk brand dari Korea Selatan. Jadi di belakang dia itu gerbong yang sangat besar, ratusan brand dari Korea Selatan ingin masuk ke pasar Indonesia. Saya salah satu orang yang dikontrak, di hire sama mereka selama setahun setengah untuk memberi informasi marketmu seperti apa gitu. Dan yang saya lihat memang pada waktu itu dibanding dengan sekarang, market Indonesia lebih teredukasi bagaimana supaya skincare ini digunakan sebagai nutrisi kesehatan kulit. Kalau dulu pengennya impactnya cepat-cepat glowing, cepat putih kan begitu. Kalau sekarang yang saya lihat itu juga berlaku untuk cowok loh ya. Cowok sekarang mulai aware bahwa penampilan kulit sehat itu investasi. Bukan cuma investasi buat cari jodoh aja, tapi buat karirnya dia. Karena bagaimanapun eh, orang kalau enak dilihat ya, good looking ya. Kalau masalah cantik atau ganteng itu relatif lah. Tapi enak dilihat itu artinya dijak ngomong itu nyaman dilihat. Itu ternyata dampaknya terhadap karir juga impactful ya. Jadi ini ada risetnya kok. Ini ilmiah kok. Itu impactful ya, bukan buat keren-kerenan aja atau ganteng-gantengan atau cantik-cantikan. Jadi sudahlah, ketika saya riset itu sudahlah, kita mengerti kok, kita nggak akan bisa seputih artis-artis Korea karena memang genetikanya kita berbeda misalkan begitu. Itu udah mulai aware, sehingga strategi pemasaran juga harus berbeda. Maka skincare itu sebagai suatu habit ya, konsumsi berkelanjutan, bukan instan begitu. Dan terlebih lagi banyak kasus ya, brand-brand atau dokter-dokter kesehatan, dokter-dokter TikTok itu ya, yang berantem di di sosial media, akhirnya masyarakat kita melek. Oh iya ya, ternyata banyak asumsi, persepsi, atau asupan-asupan informasi yang bisa keliru. Kita dibodohin selama ini, kita nggak kritis terhadap bahan-bahan yang digunakan. Dan ternyata banyak brand skincare ya, pabriknya juga sama juga gitu. Dan narasinya dikembangkan kemana-mana seolah-olah itu yang terbaik dan bisa membuat kulit cemerlang, apa, glowing dalam waktu cepat itu. Terima kasih Mbak Melisa untuk insight-nya. Tapi jujur yang brand ini saya pernah dengar, tapi saya baru tahu detail. Oh ternyata dia lumayan diperhitungkan sekarang. Selama ini saya tahu cuma lewat aja. Oh ya ada brand ini gitu. Makasih. Silakan siapa? Silakan Mbak Elisa selanjutnya. Ya, selanjutnya Kak Vera.
Kak Vera? Selamat malam Pak Hari dan Kak Elisha. Izin Malam-malam. share screen Halo, ya. selamat malam. Iya, Kak. Silakan. Ya baik, selamat malam Pak Hari dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vera Eka Ristanti dari Prodi Manajemen. Ini saya mengambil salah satu produk dari brand The Body Shop, yaitu Tea Tree Oil. Jadi Tea Tree Oil ini merupakan produk ikonik yang terkenal karena kemampuannya membantu mengatasi jerawat dan meredakan kemerahan. Jadi produk Tea Tree Oil ini menggunakan community fair trade tea tree oil dari Kenya dan diformulasikan untuk kulit berminyak dan berjerawat. Jadi karena tea tree oil ini sifatnya konsentrat gitu, jadi untuk pemakaiannya itu cukup sedikit saja itu sudah bisa untuk menyembuhkan jerawat. Bahkan bisa menyembuhkan jerawat itu dalam waktu singkat gitu, dari 1 sampai 3 hari seperti itu. Kemudian untuk market saat ini, pasar untuk produk seperti tea tree oil itu sedang sangat berkembang karena ini merupakan produk ikonik atau hero produk di The Body Shop dari tahun ke tahun. Jadi yang pertama itu meningkatnya kesadaran akan skincare berbasis bahan alami. Jadi konsumen saat ini lebih cenderung memilih produk yang clean beauty. Jadi tanpa bahan yang berbahaya. Maaf Pak, ya agak serik soalnya. Tanpa bahan berbahaya, cruelty free, dan berbasis tumbuhan. Kemudian untuk yang kedua, itu tingginya fokus pada skin minimalism. Jadi sekarang mulai banyak orang yang mengurangi jumlah produk dalam rutinitas skincare mereka. Jadi kayak sekarang orang lebih pengennya itu skincare yang sat-set gitu. Jadi tea tree oil ini selain untuk produk jerawat, itu juga bisa untuk seperti menghilangkan bau kaki karena dia kayak ada antiinflamasi sama antibakteri. Kemudian yang ketiga itu didukung oleh tren media sosial seperti TikTok dan Instagram. Jadi skincare rutin ini biasanya direview oleh influencer, jadi mempercepat popularitas produk yang terbukti bekerja. Saat itu sempat ada influencer seperti Tasya Farasya yang mempromosikan produk ini. Kemudian untuk pergerakan trennya, Kak Vera, yang sorry ini pertama, nggak ya, jalan ini ya PPT-nya. oh nggak jalan ya Pak? Iya. Atau seperti ini saja Nah, kali ya gitu. Pak? Boleh, boleh. Ini nggak usah diulang atau diulang Oh, Pak? nggak usah diulang langsung aja. Selanjutnya untuk pergerakan trennya, yang pertama kecenderungan ke arah produk spot treatment alami. Jadi tea tree oil ini menonjol sebagai alternatif alami, terdapat bahan aktif seperti salicylic acid. Kemudian yang kedua, itu lonjakan minat dari Gen Z. Jadi saat ini kalau dilihat generasi Gen Z itu sangat peduli terhadap isu lingkungan. Jadi mereka itu cenderung memilih produk yang benar-benar aman untuk kulit mereka untuk jangka panjang. Seperti bahan-bahan yang cruelty free atau menggunakan community trade seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu tren key beauty mempengaruhi pasar, tetapi produk western natural tetap diminati. Jadi karena produk tea tree oil ini merupakan dari Inggris, produk dari Inggris gitu. Jadi saat ini kan customer lebih mengenal tren Korean beauty gitu, tapi Western natural ini juga masih tetap diminati seperti itu karena kombinasi antara keefektifan dan kepraktisannya itu. Kemudian untuk hal menariknya, ini kekuatan brand story dan misi sosial dari The Body Shop. Jadi The Body Shop selalu menekankan bahwa produk mereka itu yang pertama bersumber dari community fair trade, kemudian yang kedua 100% vegan dan cruelty free. Kemudian yang ketiga diproduksi dengan komitmen terhadap keberlanjutan. Jadi selain manfaat produk, nilai-nilai etis dan sosial membuat konsumen merasa menjadi bagian dari perubahan saat membeli produk. Terima kasih Pak, sekian dari saya.
Terima kasih. Saya garis bawahi yang menarik terakhir itu memang kita sebagai seorang pelaku usaha dan juga di industri itu marketing itu sebenarnya salah satu strategi yang paling kuat, yang paling efektif itu ya. Bagaimana kita mengembangkan namanya brand storytelling ya. Jadi sebenarnya kita itu butuh para narator ya. Nah, seringkali brand itu bisa melonjak drastis eh, pencapaiannya, penjualannya itu karena narasi yang digaungkan. Nah, ini juga terjadi banyak di industri skincare, industri fashion, dan industri lainnya, juga termasuk otomotif. Itu menarik. Terima kasih, Kak Vera. Lanjut, Mbak Elisa. Terima kasih, Terima Pak. kasih Kak Vera. Selanjutnya bisa dilanjut sama Pak Timbul. Baik, terima kasih Mbak Elisa dan Pak Ari. Mohon izin untuk share screen ya. Betul. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Aman, Pak. Oke. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Indomie ya, Pak ya. Tentang tren analisa terkait Indomie yang relate dengan apa kehidupan sehari-hari mungkin, Pak. Untuk eh, profil produk Indomie sendiri adalah produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu dengan produk mie instan mulai tahun diperkenalkan di 1972, udah lama sekali ya, dengan slogan Indomie Seleraku. Ini pasarnya ini lokal dan sampai internasional, Pak. Afrika, Timur Tengah, dan Australia. Untuk kondisi saat ini, Indomie merupakan market leader ya, mie instan di Indonesia, dikenal oleh semua kalangan. Tapi untuk tantangan utamanya ini adalah yang pertama gaya hidup sehat, karena banyak kalangan yang menilai mie instan itu nggak sehat ya Pak ya. Terus selain itu banyak pesaing juga, terus selanjutnya konsumen sadar akan gizi, karena ya itu tadi disampaikan bahwa mie instan itu kurang sehat, jadi kurang gizi juga. Terus untuk pergeseran tren konsumen, jika dulu mie instan itu solusi cepat dan murah ya Pak ya. Mungkin dikenal dengan apa pengganjal perut anak-anak kos ya. Terus selanjutnya itu untuk Indomie dominasi semua varian rasa dan digemari semua usia. Tapi sekarang konsumen lebih peduli terhadap kesehatan. Jadi Indomie sendiri, oh nanti di slide selanjutnya Pak ya, untuk apa varian produknya nanti terus berevolusi untuk menarik pangsa pasar yang sekarang ya Pak ya. Lalu banyak mie sehat dan varian baru serta anak muda suka tren dengan rasa viral. Ini selanjutnya adalah respon dan inovasi produknya Pak. Ini beberapa varian Indomie ini banyak kekinian juga, nggak hanya skincare tadi Pak ya. Makanya di mie sendiri juga ke Korea-Koreaan juga, supaya ngikuti tren Korean spicy, salted egg, dan bolognese juga Pak. Tak ketinggalan juga ini Pak, apa yang rasa tradisional seperti mie Aceh ataupun mie rendang Pak ya. Selanjutnya untuk aktivitas di media sosial nih Pak, ini di TikTok, Instagram ini sangat masif juga terkait Indomie. Lalu responnya untuk kolaborasi dengan konten kreator. Ini pernah kolaborasi dengan ini Pak, New Jeans dari Korea Pak, untuk varian yang dari Korea ini. Terus lalu ekspansi ke pasar global. Selanjutnya muncul Indomie kuah juga yang kaldu Jepang, varian goreng jumbo dan lain-lain. Selanjutnya untuk insight pasar ini, kekuatan utama ini di kekuatan brand Pak ya, dan dengan harga terjangkau dan distribusi luas. Serta harus tetap inovatif dengan relevan di mata Gen Z dan konsumen global. Selanjutnya, potensi besar di ranah digital dan makanan viral dan pasar luar negeri. Perlu mulai eksplorasi produk sehat
atau rendah kalori untuk jangka panjang, Pak, untuk insight pasarnya. Selanjutnya untuk kesimpulan, Indomie tetap menjadi market leader mie instan ya Pak ya di Indonesia. Lalu tren konsumen terus berubah mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Lalu kunci terus bertahan adalah dengan inovasi rasa, digitalize, dan ekspansi global. Indomie seleraku. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang ini gini ya, kalau marketnya udah besar sekali dan sebenarnya tidak jarang diserang, ini diserang dengan berbagai macam produk ya, Indomie ini. Tapi satu persatu itu bisa karena kuncinya rahasia dagang ini yang belum terpecahkan. Ya, dengan dia kuat di Bogasari, di tepungnya, maka yang sekarang harus dilakukan adalah tetap menjaga itu. Dan tadi variasi yang diceritakan Pak Timur Wahyudi itu sebenarnya tidak semua berhasil. Nah, ketika nggak berhasil harus segera ditarik, terus diluncurkan hal yang baru, dites lagi marketnya nggak berhasil karena masih banyak pecinta yang suka lebih lebih suka originalnya daripada yang rasa-rasa. Nah, sehingga siklus produknya bisa lebih cepat, ya, pivotingnya harus lebih cepat, adaptasinya harus lebih cepat. Terima kasih. Silakan Mbak Elisa. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih Pak Ya. Elisa. Selanjutnya kita lanjut dengan Kak Gisela. Oke, izin share screen ya. Iya, Kak. Silakan. Oke, selamat malam Pak Hari dan teman-teman semua. Pak, Selamat mohon malam. maaf saya izin off cam ya. Ya, oke, oke. Oke, em, pada malam ini saya akan mempresentasikan tugas analisis produk dan merek. Produk yang saya ambil itu, sebentar, air minum dalam kemasan dengan merek Aqua. Kalau bicara soal air minum dalam kemasan, jujur saja nama yang pertama langsung muncul di kepala saya itu pasti Aqua, Pak. Merek ini sudah seperti jadi standar dari semua air botolan, bahkan kadang orang nyebut semua AMDK sebagai Aqua meskipun mereknya bukan Aqua. Tapi belakangan ini saya mulai ngerasa ada yang berubah. Dulu Aqua seolah tanpa pesaing. Sekarang kondisinya berbeda. Banyak merek lokal bermunculan, bahkan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret pun punya air minum merek sendiri. Harganya jauh lebih murah dan buat sebagian orang selisih harga 1.000-2.000 rupiah itu cukup berarti, Pak. Yang lebih menarik lagi ada pergeseran tren ke arah gaya hidup yang ramah lingkungan. Saya sering lihat orang sekarang bawa tumbler sendiri kemana-mana atau bahkan pasang filter air di rumah. Semakin banyak juga yang mulai merasa tidak nyaman beli air botolan karena dianggap menghasilkan terlalu banyak sampah plastik. Saya perhatikan Aqua sebenarnya nggak tinggal diam. Mereka mulai dorong kampanye bijak berplastik, pakai botol daur ulang, dan bahkan bikin galon tanpa segel tangan yang lebih higienis dan mudah dipakai. Tapi tetap saja tantangannya besar. Apalagi ada juga tren yang lagi naik, yaitu air isi ulang, yang dianggap lebih murah dan praktis. Jadi menurut saya, walaupun Aqua masih kuat secara brand dan distribusi, posisi mereka nggak setangguh dulu. Mereka harus bersaing bukan cuma soal harga, tetapi juga soal nilai. Apakah mereka cukup peduli dengan lingkungan, apakah mereka inovatif, dan apakah mereka relevan dengan gaya hidup baru yang makin sadar lingkungan dan hemat biaya. Kesimpulan saya pribadi, Aqua sedang berada di titik di mana mereka harus terus beradaptasi. Dulu mereka memang raja pasar, tetapi sekarang konsumen makin cerdas dan pilihannya makin banyak. Kalau Aqua bisa terus berinovasi sambil mempertahankan kualitas dan kepercayaan, saya yakin mereka bisa tetap bertahan. Tetapi kalau tidak, mereka bisa perlahan tergeser, bukan karena kalah kualitas, tapi karena kalah relevansi. Sekian dari saya, Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih. Soal Aqua ini selalu menarik untuk dibahas ya, padahal ini brand yang sudah sangat sering dibicarakan. Tapi orang sering salah paham bahwa mereka ini menjual air mineral atau air minum. Salah. Mereka yang mereka jual itu selalu kepraktisannya gitu. Orang beli Aqua itu karena praktis. Tidak usah masak air gitu ya. Kalau ada apalagi kalau perkantoran masak setiap kali ada tamu mau minum air putih harus
masak air ya, itu kan repot sekali ya. Yang dijual dari awal ada kepraktisannya. Dan brand ini susah untuk digoyang, dan akhirnya Le Mineral datanglah dengan konsep, oke, kalau nggak bisa isinya digoyang, nggak atau produknya digoyang, yang bisa digoyang adalah kemasannya. Le Mineral bikin isu, kalau plastik itu dipakai terus-terusan itu berbahaya bagi tubuh. So, mereka bikin konsep sekali pakai, nggak bisa diganti lagi galonnya, itu ya, untuk galon yang bebas BPA itu. Nah, ini yang akhirnya dimainkan kan. Dan sekarang muncul lagi Wings dengan Aquiviva, gitu ya. Jadi Aquiviva ini juga ancaman karena kalau kita bicara soal Pak Hermanto Tanoko yang bikin Cleo, kemudian Aquiviva, itu mereka berani rugi beberapa tahun di awal demi untuk memenangkan dominasi pasar. Artinya mereka bikin yang murah atau distribusi dulu yang kenceng, atau dibanding dengan produk-produk snack sekalian gitu ya. Terus tugasnya adalah mendominasi pasar dengan isu-isu kesehatan, bahwa produk kita lebih jernih, lebih sehat, lebih aman untuk ginjal. Dan dalam jangka panjang, ketika Anda membangun produk pesaing kami, itu bisa berbahaya untuk kesehatan, apalagi untuk keluarga. Nah, orang mulai panik, dimainkan rasa psikologi, rasa ketakutan kita. Peperangannya sungguh menarik dan sedikit kejam ya, karena tahu-tahu ada isu kesehatan ini, isu kesehatan itu yang dimainkan, sehingga pasar ini dibuat bingung memang, kemudian dikasih pilihan yang lain. Terima kasih untuk insight-nya, ya, cukup menarik untuk membahas Aqua. Silakan Mbak Elisha. Terima kasih Kak Gibran. Yang selanjutnya terakhir ini Pak, dari Kak Ya, Santi Wuri Wulandari. Santi Wuri. Ya, Silakan Kak. ya. Malam Pak Hari dan Kak Elisha. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Kak. Sudah, Kak. aman, silakan. Iya, Pak. Ini saya mau sharing di brand yang saya bekerja, namanya Rimini, ini brand fashion. Kita ada jual di online Instagram dan website, WA juga, terus ada di marketplace, semua marketplace, Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada. Kemudian kita juga ada di offline, ada 2 cabang, Mataram dan Kampung Kali di Semarang, kebetulan. Terus kita ada jual grosir dan reseller juga. Lalu untuk segmentasi pasar, kita karena fashion ya, jenis kelaminnya wanita, usia 20 tahun sampai 60 tahun. Nah, ini juga menarik untuk usia. Kita di market offline itu biasanya di usia rentang 40 sampai 60 tahun, tante-tante, tapi kalau di online itu 20 tahun sampai 40 tahun. Terus untuk harga itu kita menyasarnya ke menengah ke atas, Chinese gitu. Kemudian demografisnya Semarang dan sekarang menjangkau di online nasional. Kemudian psikografisnya gaya hidup modern, mengikuti tren, suka tampil stylish, aktif di media sosial. Terus nilai dan kepribadiannya percaya diri, feminim, menghargai kualitas dan estetika. Perilaku kebiasaan berbelanja, kita sering membeli pakaian untuk acara semi formal, kerja atau pesta acara Natal dan Imlek. Jadi seasonalnya Rimini itu biasanya di season Natal dan Imlek, Pak Hari. Kemudian kita juga mulai menyasar di online dan Instagram, Shopee, dan reseller. Terus value utama dari Rimini itu adalah desain unik, pelayanan yang profesional, dan cocok untuk segala momen. Terus kemudian ini untuk dari periode ke periode, karena Rimini ini kan dulu pertama berdirinya di tahun 2007. Nah, ini di tahun 2007 sampai 2019 tuh kita dulu offline terus dengan grosir. Waktu itu kita offline tanpa promo, tanpa iklan, itu kita sudah penjualannya naik luar biasa karena pas waktu itu marketnya belanja impulsif berbasis event dan gaya hidup, dominasi belanja langsung ke butik,
Jadi mereka fokus ke tren dan musim. Jadi waktu dulu itu musim seasonal tuh udah kita siap untuk produknya pasti akan meningkat di penjualan gitu loh Pak. Jadi nek misal pas ndak season Imlek dan Natal ya kita tahu buat jualan barangnya itu agak turun. Tapi persiapan untuk musim Natal tuh pasti akan naik. Terus customer loyal terhadap display dan pelayanan. Jadi pengalaman butik sangat berpengaruh terhadap keputusan beli customer. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 fokus customer berubah menjadi kenyamanan dan kebutuhan. Platformnya online IG, WA, website, terus kita juga waktu COVID itu ada perpindahan dari yang awalnya offline, terus kita ke marketplace dan online, Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, itu kita semua foto produk ribuan itu satu-satu untuk menyasar platform online tersebut. Ya, karena marketnya perubahan besar ke belanja online, terus produk yang dicari juga nyaman, simple, cocok untuk WFH, terus karena juga dipengaruhi oleh penurunan drastis belanja offline. Terus saat itu juga tahun 2021 kita juga harga dan promo jadi dipertimbangkan utama karena adaptasi harus cepat ke digital channel. Kemudian setelah COVID lumayan menurun 2022 sampai 2023 kita keseimbangan fungsi dan gaya fokusnya customer. Nah, ini platformnya sudah mulai customer mau ke offline juga. Jadi customer sudah mulai keluar rumah untuk belanja ke toko. Kita coba untuk tingkatin di tokonya itu visual merchandising. Kita rombak tokonya, perbarui tokonya untuk customer kerasan di toko. Terus belanja juga bergeser ke IG, Shopee, dan toko fisik. Serta saat itu juga fashion harus serbaguna dan real life ready. Produknya multifungsi dan mudah dipadu-padankan. Terus tahun 2024 sampai 2025 ini fokus customernya identitas, eksklusif, dan estetika. Platformnya online, TikTok, IG. Jadi sekarang marketnya aktif di TikTok dan Instagram, collab dengan influencer, dengan public figure. Terus kita juga live streaming semua platform pakai OBS. Jadi bisa semua platform dengan satu kamera. Terus yang menariknya lagi, grosirnya itu reseller sekarang kalau check out juga kadang minta lewat di marketplace karena ada potongan-potongan dari marketplace juga. Terus sekarang itu untuk kontennya itu sering FYP-nya yang styling tips, review, real people atau storytelling gitu. Karena customer cari produk yang unik, eksklusif, bisa diceritakan. Terus, yang ini 2025 ini mungkin kita sebagai fashion harus punya branding yang kuat dan mempunyai komunitas pelanggan yang loyal. Terakhir mungkin ini ada sedikit market report dari Rimini. Kemarin perbandingan tahun 2023 dengan 2024 itu tokonya maksudnya ini buat belajar bersama, bisa dilihat dari toko itu yang offline naiknya cuma 7,8%. Tapi dari marketplace perbandingan 2023 ke 2024 77%. Grosirnya cuma 11% dan online-nya turun. Online ini WA website turun 18%. Jadi sekarang online WA dan website itu cuma sebagai jembatan orang buat beli ke marketplace, toko atau store gitu sih Pak. Demikian dari saya. Kurang lebihnya Eh, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik. Oh iya, ada Pak Supranata. Kapal apel cuma dengan air alam, Pak Ari. Oh iya, ya. Oke, makasih, Pak. Ini menarik ya, kapal api. Ya, terima kasih rekan-rekan. Ini yang terakhir minggu depan. Ya, polanya begitu ya, rekan-rekan ya. Jadi biar memahami bahwa saya penyampaian materi di awal, tengah untuk pengerjaan, dan akhirnya selalu ada sharing untuk
informasi atau temuan-temuan yang Anda pelajari. Sekali lagi tren market ya, market research, analisis itu sesuatu yang mahal. Mahal itu impact-nya besar ya untuk sebagai gini, ada beberapa bisnis yang memang sangat strict ya. Jadi dia misalkan dia jaringan toko atau dia jaringan kafe, coffee shop begitu. Ya, tadi saya cerita soal Fore. Fore itu tidak akan berani buka cabang kalau datanya nggak lengkap. Jadi dia harus benar-benar mengenal. Kalau tadi yang disampaikan, ya tadi Mbak Santi Wuri itu dari fashion, itu sebenarnya kan udah kelihatan polanya, tinggal mendetilnya. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut sebenarnya, perlu dipelajari lebih lanjut. Eh, Tipikal customer yang sudah tersegmentasi itu apakah sudah the best customer segment atau justru kita perlu nyasar ke segmen-segmen yang lain. Kita coba aja trial segmen-segmen yang lain. Atau yang masih ada irisan lah ya. Kita akan mainkan di situ. Terus yang perlu dipelajari juga datanya oke, sudah ada e-commerce, ada live streaming, ada website, ada WhatsApp juga untuk promosi. Ada yang nurun, ada yang naik tadi kan, tadi store visit. Nah, sekarang yang perlu dipelajari adalah store visit itu orang spending waktunya berapa lama dan di lorong-lorong yang mana yang sering di orang berlama-lama di situ dan akhirnya menciptakan transaksi. Dan kenapa ada lorong-lorong tertentu yang ternyata orang lama di situ milih-milih baju seringkali tidak jadi transaksi. Nah, ini perlu digali lebih lanjut lagi, baik secara kualitatif juga dan kuantitatif, secara teknologi dan secara manual begitu. Karena kedalaman manual ini luar biasa. Ya, manual itu artinya kita ngobrol langsung dengan customer. Kita kalau perlu traktir dia, kita undang dia customer gathering, baik secara formal maupun secara casual. Misalkan owner kadang-kadang, ini ada voucher nih makan siang gratis, yuk kapan yuk kita bareng-bareng makan siang. Sama customer-customer yang loyal lainnya, barangkali ada yang nyambung buat kita kolaborasikan, itu namanya co-branding, co-value creation ya. Jadi ngobrol bareng dan mereka dikasih quiz, kasih giveaway begitu kan. Dan kemudian kita juga perlu belajar customer-nya para kompetitor. Nah, kompetitor ini aset berharga juga, apalagi customer-nya. Kita perlu kepoin itu, kalau perlu ya 10 kompetitor kita kepoin, kita amati perilakunya dia. Mengapa dia berpindah, mengapa dia beli ini, mengapa dia sangat loyal ke saing kita, apakah ada faktor di mana dia sering kembali. Kemudian customer kita sendiri, apa faktor yang menyebabkan dia akan cerita ke teman-temannya secara positif, apa faktor yang menceritakan dia secara negatif. Nah, ini perlu digali juga. Nah, kalau perlu kita memang ada anggaran research untuk hal-hal itu, ya memang perlu ya, bukan kalau perlu, tapi memang perlu. Nah, kemudian pola-pola yang lain, ya, tentang cara pembayaran, tentang apa yang dia tanyakan, tentang keluhan-keluhan, tentang topik-topik yang customer kita sukai, tentang segmentasi demografi dan lain-lain, dan habit yang lain, ya. Jadi seringkali kita juga perlu tahu tentang habit digitalisasi dia bagaimana. Dia cukup tergoda, banyak nggak tentang aktivitas kali live streaming, atau masih bisa ditingkatkan, ketergodaannya masih bisa ditingkatkan. Kalau di live streaming kita hadirkan produk yang ini atau cara ngomong yang begini, semua dites gitu ya, eksperimen. Maka biasanya perusahaan-perusahaan yang selalu apa ya, perusahaan yang temanya customer centric ini gila kalau eksperimen. Dia ada 15 eh, cara, dicoba semua, dites satu persatu. Oh, ini responnya begini. Nanti bulan depan dites lagi sehingga datanya saturated nanti. Dan kemudian oke, so the next day, the next game-nya, cara bermain kita harus begini. Ternyata nggak valid. Ternyata, oh enggak, kamu salah mengartikan proses datanya. Nah, kita perlu belajar dari kompetitor juga. Maka banyak juga restoran yang setiap hari Senin itu ya, owner satu restoran yang saya kenal sering ngajak keliling tuh anak buahnya ya. Jadi mulai dari tim waiters ya, dari server, kemudian dari back office, dari kitchen, ditraktir anak buahnya itu ya. Pokoknya hari Senin atau hari Selasa saat terakhir kamu makan di tempat kompetitor kita. Amati tuh perilakunya gimana, apa yang mereka tawarkan, harganya berapa. Apakah mereka ada promo, parkirannya penuh enggak? Berapa lama orang stay? Belajar kompetitor. Nah, itulah market trend analysis. Secara dasar, secara fundamental kita akan bicara lagi minggu depan. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Saya serahkan kembali ke koordinator. Silakan Mbak Elisa. Apakah Mbak Elisa perlu foto-foto
Untuk bukti ke BAA atau enggak terserah. Silakan Mbak Elisha. Ya, Maaf terima Pak, kasih Oh akhirnya. iya, silakan. izin tanya dulu. Oh iya, Kalau misal minggu depan saya mau ini presentasi, tapi soal bukan yang kayak produk-produk gitu. Jadi kayak saya bekerja di ini perusahaan media, terus saya mau ngasih unjuk analisis di perusahaan saya gimana gitu, boleh nggak? boleh banget, boleh banget. Saya pengen tahu tuh. Perusahaan media ya, menarik. Iya, oke Boleh. baik Pak. Terima Di-sharingkan kasih. ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Alvita. Oh ya Pak, maaf sepertinya banyak yang masih belum kenal juga tadi, belum sempat perkenalan ya, karena ini hari pertama dan juga saya koordinator baru di sini. Jadi mungkin yang belum kenal, perkenalkan saya Elisha atau biasa Elisha Mereka Putri atau biasa dipanggil Elisha, dan juga mahasiswanya Pak Hari juga. Ya karena sudah malam ya, dan juga mungkin sebelum penutupan bisa foto dulu. Bapak Ibu silakan on cam, yang bisa on cam. Ya masih banyak yang proses on cam. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Hari Terima untuk kasih Mbak pertemuan Elisha. hari Terima ini. kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Hari, dan juga jangan lupa mengisi review perkuliahan pada malam hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Siap, terima Terima kasih. kasih Selamat Kak malam. Ya, Lisa. Selamat Terima kasih Pak istirahat. Ari, Terima kasih kami ya Kak semuanya. makasih. Lisa. Selamat. Terima kasih Bapak Ibu.